Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Fajar Revianto di sini. Hari ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks berita dengan mudah dan menyenangkan. Kalian tentu sudah tahu perbedaan antara teks berita dan non berita, atau belum? Intinya, teks berita itu pasti yang pertama faktual, yang berarti sudah atau sedang terjadi. Tidak mencantumkan opini pribadi, dan yang ketiga komunikatif. Lalu bagaimana dengan kaidah kebahasaan teks berita? Simak video ini sampai selesai. Sebelum membahas materi, saya mau minta dukungan dari kalian semua dalam pembuatan video semacam ini. Caranya gampang, klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar selalu dapat info dari saya saat mengunggah video baru. Ya, terima kasih yang sudah subscribe atau langganan di channel ini. Lanjut ke pokok pembahasan. Kaidah kebahasaan adalah aturan yang melekat pada teks-teks tertentu yang berfungsi sebagai pembeda dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kaidah kebahasaan teks berita sendiri ada 6. Verba transitif, kalimat langsung, verba pewarta, konjungsi temporal, kata kerja mental, dan penggunaan kata baku. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih dalam ihwal kaidah kebahasaan teks berita dengan langsung menganalisis salah satu teks berita dengan topik yang sedang banyak diperbincangkan. Teks berita ini diambil dari laman cnnindonesia.com yang berjudul Kemenkes Tantang Hadi Pranoto Ungkap Hasil Riset Obat Corona. Yuk kita mulai analisisnya. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah verba transitif. Verba transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Ciri khas yang mudah dideteksi ada 2. Kata kerja itu bisa dipasif atau diaktifkan dan berimbuhan men-di, jadi awalan ya. Ingat, verba transitif memiliki ciri imbuhan meng dan di. Bisa dilihat di paragraf pertama. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Hidayawati memastikan hingga saat ini belum ditemukan obat atau vaksin yang ... Dalam kalimat ini terdapat verba berimbuhan men yang bisa dipasifkan menjadi belum ditemukannya obat atau vaksin hingga saat ini dipastikan oleh Widiawati. Nah, berarti memastikan termasuk ke verba transitif. Sementara itu masih di paragraf pertama, kalimat terakhir yakni semua negara saat ini masih berkutat pada tahap penelitian. Verba berkutat tidak termasuk verba transitif karena tidak memenuhi ciri imbuhan men atau di. Verba transitif lainnya adalah disampaikan pada paragraf kedua, meminta pada paragraf keempat, dan menemukan pada paragraf keenam. Kaidah kebahasaan teks berita yang kedua adalah adanya kalimat langsung. Kalimat langsung itu kalimat berupa kutipan langsung yang bentuknya sama persis dengan ujaran seseorang atau narasumber. Ciri kalimat ini diawali dan diakhiri tanda petik ganda. Dari teks berita ini kita bisa lihat paragraf ketiga. Di mana dilakukan risetnya? Sendiri atau bersama tim? Apa metodologinya? Kenapa tidak dipublikasikan luas? Apakah sampel atau material yang digunakan cocok dengan virus saat ini? Kata Widiawati. Bagian ini termasuk kalimat langsung. Nah, perlu diingat ketika menulis kalimat langsung, kalian harus membubuhkan tanda petik ganda, kemudian diikuti huruf kapital. Setelahnya di akhir kalimat ditulis tanda baca. Bisa koma, titik, tanda seru, tanda tanya, terlebih dahulu sebelum ditutup dengan kutip ganda. Mudah kan? Kaidah ketiga adalah verba pewarta. Verba pewarta adalah kata kerja yang menandakan adanya percakapan. Bagaimana contohnya? Jelasnya, kalian bisa melihat paragraf pertama kalimat terakhir. Tertulis, Kemenkes mempertanyakan kenapa Hadi tidak mempublikasikan temuannya secara terbuka. Nah, kata mempertanyakan bisa dikategorikan verba pewarta. Mengapa demikian? Kalimat tersebut dapat diubah menjadi kalimat langsung, yakni kenapa Hadi tidak mempublikasikan temuannya secara terbuka? Tanya anggota Kementerian Kesehatan atau Kemenkes.
Perubahan kata mempertanyakan menjadi tanya dalam kalimat langsung itulah yang mengindikasikan bahwa verba tersebut adalah verba pewarta. Contoh lainnya ada di paragraf ke-6. Dalam kalimat Kemenkes juga meminta Hadi bisa membeberkan data ribuan pasien, kata meminta dikategorikan verba pewarta karena bisa diubah jadi pinta ketika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat langsung. Kaidah kebahasaan keempat adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung penanda waktu, misalnya saat, ketika, sejak, kemudian, dan akhirnya. Dalam teks tersebut dapat dilihat di paragraf 1 kalimat terakhir ada kata saat yang merupakan konjungsi temporal. Kita lanjutkan ya, kaidah kebahasaan kelima. Kata kerja mental. Ada dua kata kerja dengan definisi berlawanan, kata kerja material dan mental. Bedanya kalau kata kerja material ini berhubungan dengan kegiatan fisik, kata kerja mental itu berhubungan dengan non-fisik. Contoh kata kerja mental adalah berpikir, menyesal, asumsi, meyakini, percaya, dan lainnya. Untuk kata kerja mental yang merupakan ciri kebahasaan teks berita dapat dilihat pada paragraf 1, yakni memastikan. Ya, kaidah kebahasaan ke-6 adalah kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisan dan maknanya tertuang di KBBI. Beberapa kata baku yang biasanya mengalami kesalahan penulisan adalah analisa yang seharusnya analisis, hipotesa yang seharusnya hipotesis, resiko yang seharusnya risiko, nafas yang seharusnya napas, dan lain sebagainya. Di teks ini kalian bisa perhatikan paragraf kedua ada kata titel. Kata ini sudah sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan makna gelar. Selain itu, di paragraf ketiga ada kata metodologi, bukan metodologi. Penulisan metodologi tersebut baku dan sesuai dengan KBBI. Kita tidak boleh malas memastikan kata-kata dengan penulisan yang tepat. Yang masih ragu, silahkan dicek di KBBI 5 dengan warna biru yang bisa diunduh di Play Store. Itu tadi ke-6 aspek kebahasaan sekaligus analisisnya. Jika video ini membantu, silahkan share agar kita bisa sama-sama belajar. Oh ya, menurut kalian kira-kira topik bahasan apa ya yang sulit dalam pelajaran bahasa Indonesia? Silahkan komen di kolom komentar. Kalau saya punya kompetensi untuk membuatkan videonya, akan saya buatkan agar kita bisa belajar bersama-sama. Mari cermati berita. Setidaknya ya ini langkah awal untuk menangkal tersebarnya berita bohong dengan luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.